Salam damai dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus hari ini beserta kita, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan perayaan Minggu Palma, dan tentu perayaan ini mengawali perayaan Trihari Suci, dan kita memasuki Pekan Suci. Dan semoga melalui misteri cinta Allah yang sudah kita renungkan selama masa Prapaskah akan membawa kita pada perayaan hari ini untuk mengenangkan misteri cinta Tuhan yang memasuki Yerusalem, dan kita juga akan mengenangkan misteri keselamatan yang akan kita dengar dari kisah sengsara Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita sesungguhnya akan mendengarkan dua bacaan, ya. Bacaan yang pertama yang biasa kita dengar sebelum kita berarak dari luar gereja dengan bersorak-sorai Hosana Hosana dengan daun palma yang ada di tangan setelah diberkati oleh imam. Kita memasuki gereja, lalu di dalam gereja kita juga akan mendengarkan bacaan Injil tentang kisah sengsara Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan sebelum perarakan, itu dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Dan setelah itu kita akan bersama-sama merenungkan tentang kisah kesengsaraan Tuhan. Yang tentu kita sudah tahu bagaimana perjalanan kisah kesengsaraan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Semoga hari ini hari yang penuh sukacita bagi kita untuk merayakan misteri cinta dan misteri keselamatan Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anak, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atas. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, bacaan yang baru kita dengar itu bacaan yang mengiringi sebelum kita memasuki gereja. Itu bisa tentang bagaimana perarakan Yesus menuju ke Yerusalem. Nah, Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan kita tahu juga nanti ada bacaan tentang kisah sengsara Yesus yang kita tidak membaca, tapi kita yakin sudah tahu bagaimana kisah sengsara Yesus. Saudara-saudari, tentu ada sesuatu yang menarik, tetapi juga menjadi sesuatu yang kontras. Ya.
dari perayaan hari ini. Ya. Pertama ya, perayaan ini mengawali perjalanan menuju ke hari suci. Maka ini adalah awal. Kita masuk pekan suci dan ini adalah minggu terakhir ya. Yesus Yesus memasuki Yerusalem dan inilah minggu terakhir Yesus ya untuk mengakhiri ziarah perjalanannya. Dan kita tahu setelah itu Yesus akan setelah kebangkitan Yesus akan menampakkan dirinya juga kepada beberapa muridnya. Apa yang mau kita lihat hari ini? Kontras pertama, ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang begitu banyak berseru-seru mengagungkan dia sebagai putra Daud. Orang menyebut dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Orang mengagung-agungkan dia luar biasa. Orang membentangkan daun, membentangkan pakaian mereka, membentangkan jubah mereka tempat dilalui Yesus. Ini sesuatu yang menarik. Mereka bersuka cita. Ada putra Daud. Dan tentu Daud adalah seorang raja besar. Ya. Raja Israel yang berkuasa, yang sangat dihargai. Ya. Yang sangat dihargai bahkan sampai sekarang. Makamnya yang walaupun kita tahu walaupun bukan makam asli, tapi sampai hari ini orang Yahudi masih datang ke tempat makam yang dianggap sebagai makam Raja Daud. Orang di sana berdoa, orang di sana datang untuk mengunjungi. Ini luar biasa. Dan Yesus pada saat itu dianggap sebagai putra Daud. Dan di sisi lain, orang melihat dia sebagai Allah yang maha tinggi. Walaupun ada yang mengatakan dia adalah Yesus dari Nazaret. Apa yang mau kita lihat di sini? Pada hal pertama, orang bersuka cita akan kedatangan Kristus. Karena mereka sudah tahu begitu banyak kisah, begitu banyak mujizat, begitu banyak karya Yesus yang mengagumkan. Namun apa yang terjadi ketika Yesus berada di dalam kota Yerusalem? Dalam kisah sengsara Tuhan, kita bisa bagaimana Yesus yang tadi dieluk-eluk, Yesus yang dihormati, Yesus yang dianggap sebagai raja, malah diubah semua kekaguman itu. Mereka lalu berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Saudara-saudari, apa yang terjadi? Mari kita lihat arti dari perayaan hari ini. Bahwa ada daun palma. Ada daun palma atau kita sebut daun palma. Daun palem bagi orang-orang Kristiani, umat Kristiani, itu mengajarkan atau menjelaskan sesuatu yang penting bagi kita. Bahwa daun palma yang beridentik, ya, warna hijau pada daun palma itu identik dengan musim semi. Nah, filosofinya bahwa dengan hadirnya musim semi yang menggantikan musim dingin, di mana musim dingin identik dengan berbagai kesusahan, di mana tanamannya mati, udara dingin yang terasa menyulitkan, berbagai kesusahan oleh karena mungkin derita, sakit. Lalu ketika musim semi datang, ya, kesusahan itu dirasakan hilang. Nah, hilang dan diganti dengan sebuah sukacita, keindahan. Demikian. Minggu Palma menggambarkan Allah yang datang membawa sukacita bagi umat manusia. Ia membawa kegembiraan bagi duka cita manusia. Ia menghalui kegelapan dengan terang. Ia datang membawa kehidupan bagi orang-orang yang menderita. Lalu kita juga, mengapa hari ini liturgi kita berwarna merah? Liturgi kita berwarna merah itu adalah simbol kemenangan, ya, simbol kemenangan. Kemenangan apa yang kita bisa lihat dalam liturgi hari ini, ya? Liturgi merah itu memberikan kita gambaran makna dari tumpahan darah, ya, darah para martir sebagai saksi. Sebagaimana Yesus sendiri menjadi martir yang menumpahkan darahnya bagi kehidupan dunia. Saudara-saudari, merah menjadi simbol api dan darah.
simbol roh Allah yang ingin menyucikan manusia, simbol yang memberikan kita kekuatan bahwa Allah berkuasa atas kegelapan, Allah berkuasa atas maut. Maka melalui perayaan hari ini, saudara-saudari, di satu sisi kita bersuka cita, tapi di satu sisi kita merenungkan sebuah makna pengorbanan dan cinta, makna pengorbanan dan keselamatan. Bahwa Allah memberikan hidupnya bagi kita. Allah berkorban bagi kita. Allah memberikan keselamatan sejati bagi manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai umat beriman? Bahwa kita juga harus berkorban untuk mencapai keselamatan. Dan keselamatan itu harus dilalui dengan cinta sejati dalam iman kepada Allah, dalam iman kepada seluruh karya Allah, dan menjalankan seluruh perintah Allah dalam pengorbanan akan cinta. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harus didasarkan atas cinta. Dan Yesus melakukan. Yesus menyelamatkan manusia. Yesus menderita, tapi dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, tanpa paksa. Ia tidak mengeluh, tapi ia memberikan sesuatu yang tulus bagi manusia. Maka saudara-saudari, mari kita yang telah mengimani Tuhan, hendaklah juga sama sungguh mencintai Tuhan dengan tulus. Kita harus berjuang, berkorban untuk mencapai keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan itu. Tuhan sudah menebus dosa kita. Yang menjadi tugas kita adalah untuk merawat kasih setia Allah, untuk merawat dan tinggal bersama. Dan biarlah hidup kita dibimbing hanya oleh Roh Tuhan. Saudara-saudari, semoga dalam perayaan Minggu Palma hari ini kita telah mempersiapkan dengan baik diri kita, hidup kita, liturgi kita untuk merayakan perayaan Tri Hari Suci, perayaan mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan. Yang Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.